Sel Jaringan Tumbuhan, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, dengan Melissa Sinurat dengan NIM 2502034, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, Indonesia. Pendahuluan, latar belakang. Sebagai organisme eukariotik multiselulur, tumbuhan mengandung banyak sel. Sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama akan berkumpul dan membentuk jaringan yang merupakan bagian dari tumbuhan, termasuk akar, batang, dan daun. Menurut Mutakin SZ 2023, kumpulan sel yang mempunyai asal, fungsi, dan struktur yang sama disebut jaringan. Menurut L. Hatanto Nugroho 2021. Latar belakang. Berdasarkan kemampuan sel untuk membelah atau yang disebut dengan embrionik, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yakni jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Pada jaringan dewasa, selnya tidak aktif membelah, sedangkan pada jaringan meristem, sel tumbuhan secara konstan aktif membelah. Latar belakang. Secara etimologi, meristem berasal dari bahasa Yunani yang disebut meritos, yang artinya pembagian. Dapat dikatakan bahwa jaringan meristem merupakan jaringan yang mengawali proses pertumbuhan pada tumbuhan. Adapun ciri-ciri jaringan meristem yaitu bentuk sel menyerupai kubus, sel yang berukuran kecil, lapisan dinding sel tipis, mengandung pektin yang terdapat banyak plasma di dalamnya, terdapat banyak vakuola berukuran kecil, dan tidak terdapat ruang antar sel. Latar belakang. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang dikenal sebagai hasil dari peluasan dan perkembangan sel meristem. Jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Adalah tiga jenis sel utama yang membentuk sistem jaringan dasar dan menjadi penyokong tubuh tumbuhan. Menurut Mutakin 2023. Tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan, baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya, dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat dan bahan. 1. Pisau dapur. 2. Bayam. 3. Akar dan batang jagung. 4. Tisu. 5. Buku gambar dan pensil. 6. Kertas label. 7. Pipet tetes dan aquades. 8. Botol semprot aquades. 9. Kaca penutup preparat. 10. Mikroskop. 11. Kaca objek preparat. 12. Pinset. 13. Daun mangga. 14. Larutan safranin 1%. 15. Jarum preparat. 16. Larutan fast grain. Cara kerja. A. Pengamatan jaringan batang monokotil atau jagung. 1. Potong batang muda jagung dengan silet, buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada koca objek, tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan kurang lebih 2 menit. Bilas dengan aquades. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 5. Identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerenkim, berkas, pengangkut atau silem dan floem yang tersebar. B. Pengamatan jaringan batang dikotil atau bayam. 1. Buat irisan melintang tipis batang dikotil. 2. Letakkan di kaca objek. Tetesi campuran safranin dan tambahkan fast grain. 3. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. 4. Identifikasi susunan jaringan epidermis, korteks, floem, kambium, silem, dan empelur. C. Pengamatan jaringan akar monokotil dan dikotil. 1. Buat irisan melintang akar jagung dan bayam. 2. Letakkan di kaca objek. Tetesi safranin, tutup dengan kaca penutup. 3. Amati mikroskop. Perhatikan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, silem, dan floem. 4. Bandingkan perbedaan pola silem dan floem. D. Pengamatan jaringan daun. 1. Ambil daun segar mangga atau sirih, buat irisan melintang tipis. 2. Letakkan pada kaca objek, tambahkan fast grain dan safranin.
3. Tutup dengan kaca penutup, amati mikroskop. 4. Identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil atau palisade dan spons, serta berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Hasil dan pembahasan. Batang jagung. Berdasarkan hasil praktikum, terlihat di batang jagung ada berkas pengangkut atau xilem dan phloem yang berbentuk bulat yang berserakan di seluruh jaringan empelur, dan terlihat jaringan parenkim di antara berkas pengangkut, serta terlihat jaringan epidermis di bagian luar atau paling pinggir gambar. Akar jagung. Berdasarkan hasil praktikum pengenalan jaringan, pengamatan tentang akar jaringan tanaman jagung dengan perbesaran 10 kali terlihat adanya endodermis, korteks, epidermis, xilem, dan phloem. Pembuluh xilem mempunyai dinding tebal, sedangkan phloem dinding ujungnya berlubang. Xilem dan phloem merupakan jaringan campuran. Tumbuhan monokotil memiliki akar serabut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Cahyana 2003 yang menyatakan bahwa tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, tidak berkambium, atau pembuluh angkut yang terlalu teratur, sedangkan tulang daunnya menjari. Hal ini didukung oleh Pratiwi 2004 yang mengatakan jaringan pengangkut terbentuk dari sel-sel yang letaknya membentang menurut arah pengangkutan dan seakan-akan ada pembuluh-pembuluh di dalam organ tumbuhan dan mewujudkan suatu sistem jaringan. Batang bayam. Berdasarkan hasil praktikum, terlihat pada gambar tersebut ada jaringan epidermis yang terletak di bagian luar, korteks di bawah sel epidermis, parenkim, empelur, dan terlihat xilem dan phloem, serta di antara xilem dan phloem terdapat kambium, dan terlihat endodermis. Akar bayam. Berdasarkan hasil praktikum, terlihat kurang jelas, namun dalam gambar terdapat bahwa akar bayam memiliki jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan phloem. Dan terakhir, daun mangga. Berdasarkan hasil praktikum, tidak terlihat terlalu jelas, namun masih terlihat satu sel jaringan dalam daun, yaitu jaringan epidermis. Menurut Purba D 2025, dalam daun mangga terdapat sel jaringan tiang atau palisade. Sel jaringan palisade adalah kumpulan sel-sel berbentuk silindris, tegak, tersusun rapat dan mengandung kloropas, dan juga terlihat terdapat jaringan xilem dan phloem. Rangkuman. Pertama, sel jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki jenis yang sama seperti struktur dan fungsi. 2. Sel jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. 3. Jaringan meristem merupakan jaringan yang mengawali proses pertumbuhan pada tumbuhan. 4. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang dikenal sebagai hasil dari perluasan dan perkembangan sel meristem. 5. Sel jaringan yang ada di batang jagung yaitu xilem, phloem, epidermis, parenkim, dan empelur. 6. Sel jaringan yang ada di akar jagung yaitu adanya sel endodermis, korteks, epidermis, xilem, dan phloem. 7. Sel jaringan pada batang bayam yaitu korteks, epidermis, parenkim, empelur, dan terlihat xilem dan phloem, serta di antara xilem dan phloem terdapat kambium, juga endodermis. 8. Sel jaringan pada akar bayam yaitu epidermis, korteks, endodermis, xilem, dan phloem. 9. Sel jaringan pada daun yaitu epidermis, xilem, dan phloem, kloropas, serta palisade. Thank you guys, saya minta maaf kalau ada kekurangan, tapi kalau ada kelebihan, mungkin itu cinta saya pada kalian. Jebber. Wow.